Nama dan jabatan yang mungkin bisa kita tahu. Ya, selamat pagi. Nama saya Victorius Dunan, SE MSI, jabatan Administrator PLBN Entikong sejak bulan 27 Juli 2017. Jadi tugas pokok kami di PLBN Entikong adalah melaksanakan fasilitasi, pemberian layanan dan pengawasan, serta pengelolaan kawasan zona penunjang di PLBN Entikong. Ya, sementara itu dulu, Mas. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Nah, kami kebetulan punya beberapa pertanyaan yang mungkin bisa diberikan sedikit jawaban. Pak, bagaimana proses penyebaran COVID-19 di wilayah perbatasan, khususnya di wilayah tugas Bapak? Apakah sangat masif, kurang masif, atau misalnya sangat mengkhawatirkan seperti itu, Pak? Ya, untuk penyebaran COVID pada waktu 2 tahun yang lalu memang lumayan masif lah di PLBN Entikong. Jadi karena pada saat pandemi itu kan kita di PLBN Entikong tidak melayani pelintas batas warga negara Indonesia yang ke Malaysia. Jadi hanya melayani pelintas batas yang kembali dari Malaysia. Iya. Ya, yang deportasi, repatriasi, nah itu sering terjadi pada saat pandemi COVID-19. Nah, dari situ memang setelah dilakukan screening dari petugas karantina kesehatan, itu cukup banyak yang positif pada saat itu. Oke. Jadi selama 2 tahun itu lumayan banyak yang positif dan dilakukan karantina dan juga isolasi khusus yang memiliki gejala yang berat. Kalau yang gejala ringan itu dikarantina karena ada beberapa kali surat edaran Satgas COVID itu mewajibkan berubah beberapa kali sehingga untuk penanganan karantina itu tidak 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 tetap pada saat itu. Pernah ada yang 10 hari, 5 hari, tergantung SE Satgas penanganan COVID pada saat itu. Tapi pada prinsipnya penanganannya melalui pintu-pintu perbatasan, khususnya di Entikong, sudah cukup maksimal karena didukung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan juga unsur-unsur dari TNI dan Polri. Itu. Baik, apakah Bapak punya data berapa jumlah yang terkarantina, terkonfirmasi? Ya. Ada data Kalau yang... kalau yang itu sudah nggak ada lagi, Mas, sekarang. Oke. Itu itu 2 tahun yang lalu itu. Artinya penanganan COVID pada saat itu kan masif sekali. Kita sediakan tempat karantina baik yang tanpa gejala maupun yang memiliki gejala. Nah, yang bergejala berat. Nah, Nah, untuk penanganannya sendiri pada saat itu memang kerjasama seluruh stakeholder ya. Tapi saat ini sudah tidak ada kewajiban karantina lagi sehingga tidak ada lagi sekarang. oke. Sejak 2 bulan yang lalu
tidak ada yang di karantina lagi, Mas. Baik, berarti datanya sekitar tahun 2020-an ya Pak? Yang Iya, masif 2020-2021 mungkin ada sedikit gitu. Nah, Pak, iya, dari iya, iya. karantina tersebut apakah ditemukan misalnya warga negara Indonesia yang dari Malaysia atau misalnya warga negara Indonesia yang ke Malaysia yang kemudian terkonfirmasi, kemudian mereka datang masuk ke Indonesia, ada nggak Pak? Kalau yang Atau berangkat TKI pada gitu saat ya. Maksudnya ya, TKI yang dari Malaysia kemudian ke Indonesia mereka terkonfirmasi atau bergejala ya, lah kemudian masuk ke Indonesia gitu. ya. Kalau di Malaysia kan biasanya mereka ada yang sudah di apa namanya membawa hasil eh, tes antigen atau PCR, ada yang tidak. Mm-mm. Nah, itu dia begitu mereka para pekerja migran ini kembali ke Indonesia, tentu harus melalui tahapan-tahapan termasuk screening awal dari karantina kesehatan. Itu udah pasti. Sebelum mereka memasuki wilayah Indonesia, sebelum dilakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian, kepabeanan, nah mereka wajib dilakukan screening di karantina kesehatan. Nah, disitulah di screening dari karantina kesehatan ada beberapa tes, tes antigen, tes PCR. Nah, ini yang banyak ditemukan pada saat itu kasus-kasus terkait dengan terkonfirmasi mereka. Makanya pada saat itu kita siapkan lokasi karantina dan lokasi untuk isolasi bagi yang positif yang memiliki gejala berat. Kalau yang tidak bergejala itu kita siapkan eh, di tempat namanya Terminal Barang Internasional Entikong TBI. Nah, itu kapasitasnya pada saat itu sekitar 500 dan itu sudah disiapkan pada saat itu. Jadi kerjasama seluruh instansi terkait penanganan COVID karena pada saat itu Gubernur Kalimantan Barat juga sudah membentuk namanya tim Satgas Penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, itu ketua hariannya Pangdam 12 Tanjung Pura, kemudian Kapolda dan lain sebagainya, termasuk yang ada di PLBN, termasuklah PLBN Entikong pada saat itu. Ya, Baik. Pak, tapi bisa dikonfirmasi bahwa ada dari Malaysia yang PMI atau dari Indonesia yang ke sana itu yang terkonfirmasi bahwa mereka masuk ke wilayah perbatasan tanpa misalnya ada izin ilegal atau apa gitu sehingga mereka berpotensi menyebarkan gitu Pak. oh iya, itu kan pekerja migran kita yang dari Malaysia itu kan ada yang melalui jalur apa namanya prosedur resmi itu melalui deportasi dan repatriasi. Nah, itu difasilitasi oleh konsulat jenderal kita di Kuching, Sarawak, Hmm. Malaysia. Nah, tapi ada juga pekerja migran kita yang kembali ke Indonesia itu melalui jalur apa namanya prosedur mandiri, artinya mereka secara sadar pulang kembali ke Indonesia. Nah, di situ yang banyak mereka yang setelah di screening banyak yang positif positif terkonfirmasi. Tapi tidak semua, artinya ada beberapa memang yang konfirmasinya positif, yang negatif.
Nah, pada saat itu SE Satgas baik yang positif maupun negatif itu tetap mereka wajib dikarantina dulu pada saat itu. Kalau yang negatif itu dikarantina sekitar 5 hari, kalau yang positif sekitar 10 hari pada saat itu. Tapi itu SE Satgasnya berubah-ubah kok ya. Baik, Artinya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. oke, baik Pak. Nah, bisa diceritakan strategi tata kelolanya seperti apa Pak untuk meminimalisir penyebaran ini? Oh Tata iya, kelola, eh, koordinasinya. Mm-mm. ya kalau di PLBN kan juga ada Satgas terpadu penanganan COVID-19. Jadi itu kerjasama semua pihak dari karantina kesehatannya, bea cukai, imigrasi, kami selaku pengelola PLBN dari unsur TNI dan Polri. Artinya untuk penanganannya sendiri pada saat itu sinergi semua instansi yang ada di gugus tugas yang telah dibentuk oleh gubernur pada saat itu, sehingga untuk penanganan lebih terpadunya memang diperlukan beberapa atau kerjasama seluruh instansi yang ada di PLBN pada saat itu. Penanganannya sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, ketika mereka memasuki area PLBN, artinya dari luar negeri, dari Malaysia, baik yang deportasi, repatriasi maupun yang mandiri wajib dilakukan tes pada saat itu, tes antigen maupun PCR, sehingga dari screening awal itu bisa diketahui mana yang negatif, mana yang positif, dan mana yang perlu penanganan segera. Oke, Ya, Pak, kalau misalkan dari hasil tes tersebut kemudian ditemukan hasil gejala yang sangat berat, bagaimana mekanisme ya, pengelolaannya, khususnya kalau misalnya dibawa di Pontianak, ini kan bisa diceritakan nggak Pak, jauh dari Entikong ke Pontianak itu ya, berapa jauh gitu? ya. Kalau yang bergejala berat ini sudah menjadi komitmen dari Satgas COVID pada saat itu ya. Artinya dari Satgas yang telah dibentuk oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang melibatkan PLBN, tentu sudah disiapkan segala sesuatunya yang memiliki atau yang bergejala berat yang perlu penanganan segera. Jadi di PLBN sudah disediakan 2 ambulan pada saat itu. Jadi ambulan milik Puskesmas Entikong dan 1 ambulan milik Kementerian Kesehatan, dalam hal ini karantina kesehatan. Jadi ada 2 ambulan yang standby dan siap untuk mengantar atau membawa pekerja migran yang terkonfirmasi positif dan memiliki gejala berat. Untuk perjalanannya sekitar 4 sampai 5 jam dari PLBN Entikong ke Kota Pontianak. Lumayan jauh ya Pak. Ya, Makanya saya nggak lumayan sempat jauh. waktu mau ke Kalimantan itu mau ke Intikong rencana tapi nggak sempat ternyata karena memang perjalanannya apalagi mau ke Kucing kan nggak sempat juga jadinya Ya, aduh saya pikir hanya 1 jam kalau 1 jam meluncur tapi mudah-mudahan ada waktu lagi ke paling cepat sana. ya, Karena kami terus sekitar terang belum paling belum cepat 4 jam. paling cepat ya. Ya, Kebetulan belum belum menikmati juga ini Pak, perjalanan di Sungai Kapuas. Katanya belum belum ke Kalimantan Barat kalau belum oh, menikmati Sungai Kapuas katanya. Aduh, kayak gitu. ya, betul Nah, betul. Ya, baru ya. sampai ke Tugu doang Pak. Oke, Oh, iya iya. iya Tugu Eh, apa titik nol. Tugu Nah, Katulistiwa ya. Eh, Katulistiwa. Nah Pak, kira-kira bagaimana semacam
peran-peran dari misalnya tokoh adat, tokoh agama, atau pemuda-pemuda dalam meminimalisir penyebaran COVID di wilayah Intikong ini, Pak? Ya, kalau pada saat itu, kalau penyebarannya kan memang kalau untuk Ntkong sendiri tidak terlalu signifikan ya pada saat itu. Karena yang banyak terkonfirmasi kan artinya warga negara kita, pekerja migran kita yang kembali dari Malaysia hendak pulang ke Indonesia dengan Ya. tujuan-tujuan ke daerah asal masing-masing. Nah, untuk daerah Entikong sendiri pada saat itu artinya tidak terlalu signifikan kalau untuk warga negara kita khususnya di Kecamatan Entikong. Jadi kalau untuk tokoh adat, tokoh agama yang ada di Entikong perannya ya juga signifikan juga untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, pada warga kita, warga negara kita yang ada di Kecamatan Entikong, bahwa pada saat itu terkait pandemi COVID ya luar biasa sehingga perlu kerjasama semua pihak. Artinya masyarakat juga perlu dilibatkan. Jadi peran-peran dari tokoh agama, tokoh masyarakat di Kecamatan Entikong saya kira sudah cukup baik dan mereka juga selalu mensosialisasikan di masjid-masjid, di gereja, artinya terkait dengan kewaspadaan terhadap pandemi COVID-19 pada saat itu. Tapi untuk kasus di Kecamatan Entikong sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak. Artinya untuk warga negara kita, pekerja migran kita yang kembali dari Malaysia itu kan sudah ditangani, sudah disiapkan tempat karantina dan sudah disiapkan tempat isolasi di PLBN Entikong dan di Terminal Barang Internasional Entikong. Ya, Baik. Pak, bisa diceritakan tantangan yang Bapak hadapi selama pengelolaan COVID-19 selama Bapak bertugas itu? Apa tantangannya? Kalau kemarin kan Pak siapa ya dari Kepala Dinas Perhubungan itu sampai 4 kali terkonfirmasi Pak COVID-19 ya. dalam ya Bapak bagaimana dalam pengelolaan tersebut? Apa tantangan yang dihadapi? Ya, yang paling berat pada saat itu memang ya masalah apa namanya kesehatan dan kebugaran dari petugas tentunya itu yang paling mengkhawatirkan karena yang garda depan di apa namanya untuk screening awal penanganan COVID di PLBN itu kan dari petugas karantina kesehatan. Nah itu hampir mungkin ada sekitar 80% lebih mungkin 80 sampai 90% itu petugas karantina kesehatan pada saat itu rata-rata mereka terkonfirmasi positif Hmm, hampir semua itu 80 sampai 90% mereka karena mereka garda depan kan. Jadi menangani pekerja migran yang kembali itu memang dari petugas karantina kesehatan lah yang banyak terkonfirmasi sehingga penanganan pada saat itu menjadi kesulitan sementara SDM-nya sendiri untuk karantina kesehatan pada saat itu terbatas sehingga kita minta tenaga bantuan dari Satgas Provinsi untuk menambah petugas karantina kesehatan sendiri sehingga dapatlah penambahan sekitar 20 orang pada saat itu. Sekitar 20 orang tenaga sukarelawan yang ditugaskan dalam menangani eh, antisipasi masuknya warga negara kita yang kembali dari Malaysia dan penanganan karantina dan isolasi di Entikom sendiri. oke, kendala finansial Pak dalam hal tersebut, Ya, finansial, pasti itu. infrastruktur. Ya,
Ya, pada saat itu juga selain terbatasnya SDM dari tenaga kesehatan, juga kendala dari infrastruktur. Nah, pada saat itu kan banyak sekali, sampai ratusan orang, pernah sampai 7 sampai 800, karena dengan karantinanya yang cukup lama pada saat itu, sehingga mereka menumpuk. Terjadi kepadatan di penampungan karantina di Terminal Barang Internasional Entikong. Nah, tentu kendalanya yang pertama terkait dengan MCK. Nah, pada saat itu MCK terbatas, sehingga dari Satgas Provinsi kami minta pada saat itu, khususnya dari infrastruktur, dari Kementerian PU untuk menambah terkait dengan MCK ini. Karena dengan manusia yang Hmm, 7 sampai 800 dengan MCK-nya hanya 3 atau 4 buah pada saat itu kendala sekali. Kemudian selain setelah dilakukan penambahan ruang MCK, juga sumber daya air lah ya, air juga pada saat itu ditambah, sehingga eh, lumayan untuk apa namanya, penanganan selanjutnya. Selain itu juga anggaran terkait dengan tapi kalau untuk anggaran, karena itu kan ditanggung semuanya oleh pemerintah ya, ditanggung semuanya sampai dengan mereka kembali ke tempat asal masing-masing. Sehingga untuk makan, minum, dan lain sebagainya sudah disediakan itu dari Kodam 12 Tanjung Pura. Ya, itu dari Bekang ya waktu itu. Bekang 12 Tanjung Pura, mereka yang menyiapkan konsumsinya, makan minumnya, dan lain sebagainya. Kemudian anggarannya juga dari pusat pada saat itu untuk konsumsi. baik. Pak, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana peran teknologi informasi, media sosial, grup-grup WhatsApp untuk memberikan sosialisasi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya PMI, gitu, untuk koordinasi pengelolaan COVID ini, Pak? Ya, selain dari tim Satgas yang telah dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Barat, juga ada beberapa grup memang yang terkoneksi langsung dengan Satgas Penanganan COVID Nasional. Hmm. Sehingga peran teknologi sangat penting ya pada saat itu. Kita selain di dalam grup penanganan COVID-19 lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, juga terkoneksi langsung dengan grup penanganan COVID-19 di level nasional, yang pada saat itu diketuai Satgas Penanganan COVID Nasional kan oleh sebelumnya Letjen Doni Monardo, Ya, Denny Kepala Monardo. BNPB, ya BNPB, kemudian terakhir tuh Letjen Suharyanto ya. Ya. Nah, itu yang terakhir pada saat itu kita lakukan koordinasi langsung, kekurangannya apa. Oh ya, satu tambahan lagi, pada saat itu kita minta bantuan terkait dengan tenda-tenda ya, tenda-tenda untuk penanganan pekerja migran yang kembali ke Indonesia. Karena untuk area ruang PLBN sendiri kan terbatas Ya. pada saat itu, sehingga kita minta bantuan peralatan khususnya untuk tenda-tenda melalui BNPB dan juga pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan sudah dipenuhi melalui tenda-tenda yang disediakan oleh unsur TNI dan Polri pada saat itu. Karena manusia sudah ratusan, itu kesulitan sekali kita penanganannya, karena dengan area yang bukan dirancang untuk penanganan COVID-19 pada saat itu. Ya, Baik, terima kasih Pak. Nah, em, tadi ada saya lupa satu ini saja konfirmasi saja. Nah, penanganannya kan cukup luar biasa ya. Kemarin kebetulan ada teman saya yang
udah beli waktu dia berangkat dari Riau itu tidak terlalu ketat gitu kan, tidak sampai harus diperiksa vaksin 3 kali gitu. Tiba di Kalimantan Iya, Barat gitu kan, vaksin wajib 3 kali dan dia hanya 2 kali iya, dan itu nggak bisa nggak bisa terbang ke Riau kembali. Nah, iya. menurut kebijakan secara umum dari pemerintah Kalimantan Barat, apakah Bapak mengkategorikan kebijakan ini sangat ketat dibanding provinsi lain atau bagaimana? Itu karena ada beberapa kali ketika itu ada 2 maskapai yang terkonfirmasi yang begitu mereka sampling itu terdapat penumpangnya yang positif begitu mereka sampling kembali di Bandara Spadio Pontianak. Makanya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Kalbar pada saat itu melakukan pengetatan terkait dengan lalu lintas warga negara atau yang mau berkunjung ke Kalimantan Barat pada saat itu. Karena beberapa kali memang ditemukan selain yang di bandara dan juga yang melalui PLBN. Yang Oke. melalui PLBN juga waktu itu kan ada beberapa yang memang begitu penuh di penampungan yang di PLBN tentu kan dibawa tempat penampungan atau karantina yang di Pontianak juga. Ya, sedikit tambahan, selain yang di PLBN, di Entikong juga ada tempat karantina yang di Pontianak pada saat itu. Jadi ada beberapa tempat memang ya artinya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dari kita unsur yang di PLBN sudah luar biasa pada saat itu untuk terkait dengan tempat karantina ini karena beberapa tempat artinya bukan diperuntukkan untuk itu. Jadi dipaksakan di tempat-tempat yang memang bukan diperuntukkan untuk situasi-situasi yang mendadak seperti itu. Jadi kewalahan juga dari pihak Pemprov Kalbar juga gitu. Baik, terima kasih informasinya Pak Victor, mudah-mudahan sehat selalu.